DPR RI telah menggelar rapat paripurna dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sidang paripurna diwarnai walkout dari fraksi Partai Demokrat karena menganggap tak diberikan kesempatan berbicara mengenai pandangan mini fraksi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Dalam rapat tersebut sempat terjadi aksi walkout oleh Partai Demokrat lantaran perbedaan pendapat terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Partai Demokrat menolak keras dan memutuskan untuk walkout di saat rapat paripurna sedang berlangsung. Kepada fraksi Demokrat, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni setelah tolong Pak Ketua sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Baik, kami silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat. Kendati demikian, rapat tetap dijalankan dan mendengarkan pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam pidatonya, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada DPR RI dan pihak terkait yang telah berhasil merampungkan RUU tersebut. Selain itu, Airlangga berharap agar RUU tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha, dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal 15 bab yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil, mikro dan kecil, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pelaku UMKM dalam proses perizinan hanya melalui pendaftaran. Yang kedua, dukungan untuk koperasi, kemudahan dalam pendirian koperasi minimal 9 orang dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah serta dapat memanfaatkan teknologi di dalam rapat-rapatnya. Terkait dengan sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk usaha menengah dan kecil. Dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di hutan, masyarakat diberikan izin atau legalitas untuk pemanfaatan keterlanjuran lahan di dalam kawasan hutan, di mana untuk masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan ikan halus kapal ikan melalui beberapa instansi, dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam undang-undang ini akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria, redistribusi tanah kepada masyarakat. Pada saat ini pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85%. Oleh karena itu perlu penciptaan lapangan kerja, di samping itu peningkatan perlindungan kepada para pekerja. Dan di sini disampaikan kembali bahwa negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tanpa membebani iuran kepada pekerja ataupun kepada pengusaha. Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah di industri ataukah di ekonomi digital. Undang-undang ini tidak menghilangkan, sekali lagi, tidak menghilangkan hak cuti haid,
cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti diketahui sebelumnya, pada Sabtu malam DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tingkat 1 atau tingkat Badan Legislasi DPR RI untuk selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna pada hari Senin. Dari Jakarta, Amelinda Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.